Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman Muhaikal dengan NIM 1902405182 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Aja Mahdia Mukrim SPD MPD dengan mata kuliah berpikir sistem. Baik, langsung saja. Definisi berpikir sistem. Berpikir sistemik atau systemic thinking adalah sebuah cara untuk memahami sistem yang kompleks dengan menganalisis bagian-bagian sistem tersebut untuk kemudian mengetahui pola hubungan yang terdapat di dalam setiap unsur atau elemen penyusun sistem tersebut. Pada prinsipnya, berpikir sistemik mengkombinasikan dua kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir analis dan berpikir sintesis. Baik, prinsip berpikir sistem. Prinsip berpikir sistem merupakan prosedur sistematis yang memiliki elemen-elemen sistem untuk mencapai tujuan. Hal ini sering juga disebut berpikir sistemik atau systematic thinking. Dapat juga diartikan sebagai memikirkan segala sesuatu berdasarkan kerangka metode tertentu. Ada urutan dan proses pengambilan keputusan. Di sini sangat diperlukan ketaatan dan kedisiplinan terhadap proses dan metode yang hendak dipakai. Metode berpikir yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, namun semuanya dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan proses yang diakui secara luas. Pada prinsipnya, berpikir sistemik mengkombinasikan dua kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir analis dan berpikir sintesis. Baik, terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sebuah sistem, yaitu pertama, pendekatan prosedur, kedua, pendekatan komponen atau elemen. Sistem memiliki klasifikasi yang dapat membedakan sistem yang satu dengan sistem yang lain. Klasifikasi dari sistem sebagai berikut. Pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Kedua, sistem deterministik dan sistem probabilistik. 3. Sistem tertutup dan sistem terbuka. 4. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang kelima, sistem sederhana dan sistem kompleks. Konsep sistem setidaknya menyangkut pengertian adanya elemen atau unsur yang membentuk kesatuan, lalu ada atribut yang mengikat mereka, yaitu tujuan bersama. Karena itu, setiap elemen berhubungan satu sama lain atau relasi berdasarkan suatu aturan main yang disepakati bersama. Kesatuan antar elemen atau sistem itu memiliki batasan atau boundary yang memisahkan dan membedakannya dari sistem lain di sekitarnya. Konsep dasar sistem secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama. Kedua, suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya. Ketiga, bersama-sama dalam mencapai tujuan. Keempat, memiliki input dan output. Kelima, terdapat proses yang merubah input menjadi output. Keenam, terdapat aturan. 7, terdapat sistem yang lebih kecil. 8, terdapat diferensiasi antar subsistem. Dan ke-9, terdapat tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. Berikut ini karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem yang lain, yaitu pertama, tujuan atau goal. Kedua, komponen atau komponen. Ketiga, penghubung atau interface. Keempat, batasan atau boundary. Kelima, lingkungan atau environment. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.